Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Fajar Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Firstly, perkenalkan nama saya Reza Ainur Rizky, NPM 1951 030156. Saya dari kelas C akuntansi syariah UIN Raden Intan Lampung. Secondly, di sini kita akan belajar sama-sama mengenai transaksi impor dan ekspor. Penasaran? Yuk kita sama-sama simak pembahasannya. Sweet show! Baiklah, berikut ini soal yang akan dikerjakan. Yang pertama, soal kasus ekspor. Soalnya, pada tanggal 5 Oktober 2020, PT Sora Gemilang melakukan kontrak forward dengan perusahaan Singapura atas penjualan barang jenis pakaian seharga $75.000 dengan masa penyelesaiannya 60 hari. Pada transaksi kontrak forward tersebut, menggunakan kurs forward per $1 adalah Rp10.523. Nah, untuk mengurangi risiko kerugian dari perubahan kurs tersebut, berikut ini kurs spot yang berlaku. Nah, yang pertama pada kontrak forwardnya 5 Oktober, kurs yang berlaku adalah Rp10.525. Lalu pada masa penyelesaiannya, yaitu pada tanggal 4 Desember, kurs yang berlaku adalah Rp10.522. Untuk memudahkan, kita pindah di Excel. Membuat kolom untuk soalnya. Untuk memudahkan mengerjakan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat pengakuan pada tanggal 5 Oktober saat melakukan kontrak forward. Pengakuan pertama pada tanggal 5 Oktober. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama, merubah $75 ini ke rupiah dulu. Dari harga $75.000 $75.000 ini belum diganti dengan formatnya belum diganti. Dikali dengan kurs spot yang berlaku pada 5 Oktober. Berapa? Yaitu Rp10.525. Kursnya adalah Rp10.525. Ini ya. Jadi berapa dirupiahkan? Caranya adalah mengalihkan 75.000 ini dengan kurs spot. Hasilnya adalah Rp789.375.000. Jadi, ketika kita memesan atau melakukan kontrak forward ini pada tanggal 5 Oktober, jumlah yang harus kita bayar adalah Rp789.375. Dari transaksi ini, jurnal yang harus kita buat adalah
piutang pada pendapatan penjualan. Karena kita menjual tapi belum dibayarkan. Intinya kita membuat piutang kepada perusahaan Singapura tersebut. Berapa? Yang kita buat ini adalah hasil dari yang kita rupiahkan. Kita rubah. Jurnal pertama yang kita buat sudah selesai. Jadi ini pengakuan pertama. Lalu pengakuan yang kedua, kita menghitung berapa rupiah yang harus kita bayar, yang harus terbayarkan pada saat setelah 60 hari. Pada saat penyelesaian. Yang harus kita terima. Sama seperti cara yang pertama, harga dikalikan kurs yang berlaku pada 4 Desember. Harganya 75.000. Kurs spot yang berlaku pada 4 Desember adalah 10.522. 10.522. Berapa rupiah? Artinya kita harus mengalihkan harga dengan kursnya. Hasilnya 789.150.000 rupiah. Apakah ada terjadi selisih? Ya, ada selisih antara ketika ada pesanan kita jual dengan kita saat penyelesaian. Ada selisih. Kita hitung berapa selisihnya. Rp225.000. Artinya lebih banyak ketika terjadi penjualan, ketika kita mengirimkan barang daripada saat penyelesaian. Kalau seperti ini artinya kita memiliki keuntungan atau kerugian. Jelas ya, berarti kita mendapatkan kerugian. Karena di saat penyelesaian ternyata kurs spotnya itu turun, tidak sesuai dengan saat terjadi kontrak forward. Jadi jurnal yang harus kita buat adalah beban kerugian pada piutang. Sebesar berapa? Sebesar selisih atas kerugian. Kita rubah dulu. 225.000. Ini jurnal yang kedua pada saat penyelesaian. Ini dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk kerugiannya. Lalu, saat kita menerima uang, pada saat penyelesaian, ketika menerima dalam bentuk dolar, 75,
Apa yang bertambah ketika kita menerima? Jelas kas ya, kas kita terima, dan piutang berkurang di sisi kredit. Berapa yang kita terima? Yang kita terima itu ketika saat penyelesaian pada tanggal 4 Desember. Itu jumlahnya 785 juta, 150.000 rupiah. Oke, selesai. Sekarang kita lihat soalnya. Yang pertama, jurnal yang diperlukan atas transaksi kontrak forward yang di atas. Sudah selesai ya, yang kita kerjakan jurnal. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontrak. Oke, berarti kita akan menghitung. Artinya kita menghitung berapa piutang yang terjadi, tapi atas kontrak yang terjadi. Nah, dari kontrak tersebut kan, dari penggunaan kurs forward per 1 dolarnya itu 10.523. Kontrak harga kurs yang telah dijanjikan, yang menjadi kontrak forwardnya, lalu kita rupiahkan. Masih sama ya caranya, 75.000 harga kurs spot yang berlaku itu per 1 dolarnya 10.523. Berapa rupiah? Artinya kita kalikan harga dengan kurs spot yang berlaku, 789.225.000 rupiah. Pada saat kontrak forward. Piutang atau menerima uang rupiah. Piutang pada hutang kepada broker menyerahkan dalam bentuk dolar. Berapa? Sebesar kontrak forward mata uang asing yang telah kita hitung, kursnya 10.523.
Oke. Transaksi ini, jurnal ini ketika kita hitung ketika terjadi kontrak forward. Beda lagi yang pertama. Yang pertama ini kita sesuaikan pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang ini terjadi pada tanggal 5 Oktober ya. Pada saat kita menjual barang. Yang kedua, pada saat penyelesaiannya, kita hitung kembali. Pada tanggal 4 Desember. Kontrak forward ini sama seperti janji ya. Janji kepada brokernya. Berapa yang kita janjikan? Harga kurs spotnya harga kurs spot yang berlaku ini 10.522 itu aslinya ya. Oke, kita coba luaskan. 10.522. Ini asli, maksudnya harga kurs spot yang berlaku pada tanggal 4 Desember. Terus pada saat yang pertama, pada saat melakukan kontrak forward, beda lagi, yaitu sebesar ini di 10.523. 10.523. Ternyata saat terjadi kontrak forward itu lebih besar daripada pada saat penyelesaian. Kan kalau pertama itu jelas kita nggak tahu ya, ini bakal turun atau naik. Jadi dua-duanya ini kita rupiahkan dulu. Rupiahkan sesuai dengan perjanjian seharga pakaian. Penjualan barang yang pertama tadi $75. $75.000. Jadi kalau dirupiahkan 10.522 dikali $75.000 ini berapa? Yang pertama ya, yang pada saat ini kita copy aja sama. Dan saat terjadi kontrak forward 10.523 dikali dengan harga ada selisih. Ternyata ada selisih lagi ya. Berapa selisihnya? Oke, kita hitung. 75.000. Jadi begini, harga kurs spot yang berlaku pada saat 4 Desember itu lebih kecil daripada harga pada saat melakukan kontrak forward. Ini artinya pada saat penyelesaian yang perusahaan Singapura ya, dia mempunyai ini keuntungan karena ketika dia bayar itu lebih kecil daripada yang harusnya dia bayar. Oke, paham ya? Dia memiliki untung 75.000 ini. Tapi kalau di kita kan terjadi kerugian. Karena pada saat penyelesaian yang kita terima dalam rupiah ini itu lebih kecil daripada yang seharusnya diterima. Lalu jurnalnya bagaimana?
Oke, kalau di sana hutang dia berkurang ya. Hutang itu berkurang di sisi debit hutang. Kalau di hutang ini dia menyerahkan dalam bentuk dolar. Karena kalau di sana kan dia menyerahkan dolar, kalau kita menerimanya itu rupiah. Pada keuntungan, dia untung. Keuntungan selisih kurs. Yang berkurang apalagi? Yaitu kasnya. Kasnya jelas berkurang ya. Itu dalam bentuk dolar juga. Hutangnya berapa? Hutangnya adalah ini. Karena kalau terhitung kontrak aslinya ini ya, karena kontraknya kan ini 10.523. Dan keuntungannya 75.000. Dan kas yang mereka keluarkan ternyata lebih rendah yang ini. Yang pada saat penyelesaian. Jadi 75.000 ini ditambah dengan kasnya 789.150.000 ini hasilnya adalah hutang. Hutang ini ya 789.225.000 rupiah. Yang lalu selanjutnya adalah yang kita terima, yang seharusnya kita terima, karena ini kita hitung ketika kontrak forward ya, kita bandingkan maksudnya. Bandingkan kalau kita menggunakan kontrak forward dengan yang tidak. Yang harusnya kita terima adalah kas dan piutangnya berkurang. Berapa? Yang harus kita terima ya seharga kontrak forward yang ini. Oke, itu yang ini sesuai dengan kontrak forward. Oke, selesai ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan kontrak forward, laba atau rugi yang diperoleh dari transaksi ya, dari transaksi kurs di atas ekspor ya. Tadi ekspor berarti kalau ekspor kita menjual ke luar negeri. Kalau dari kita, dari perusahaan Indonesia, berarti kita mengalami kerugian. Berapa kerugian yang kita alami tadi? Yang kita hitung selisihnya pada saat penyelesaian ini. 225.000. Kalau kita menggunakan kontrak,
dia untung. Kita untung ya kalau menggunakan kontrak forward. Kita untungnya adalah berapa? 75.000. Oke, maaf terjadi kesalahan. Karena pada penjualan yang seharusnya pada penyelesaiannya ini tanpa kontrak forward ya, pada tanggal 4 Desember yang harusnya kita terima itu sebesar segini, 789.150. Ternyata kalau kita menggunakan kontrak forward yang kita janjikan, yang pertama, perjanjian pertama itu 10.000, kursnya 523. Artinya yang kita terima itu lebih besar. Ternyata lebih besar dari kurs spot yang berlaku. Berarti kita memiliki keuntungan sebesar 75.000. Rugi bersihnya 225 ini dikurang ini minus ya. Berapa dikurang 75.000? Artinya lebih besar yang minus 150.000. Coba kalau kita hitung jika tidak memakai, jika tidak dengan kontrak forward. Laba atau ruginya dari transaksi tersebut, dari transaksi di atas itu ya, yang terjadi ekspor, pada transaksi ekspor adalah kerugian, hanya kerugian sebesar 225.000. Oke, berarti kalau memakai kontrak forward yang untung kita ya. Untungnya 225.000 ini. Untungnya dari perusahaan kita. Untungnya 225.000. Tapi kalau tidak memakai kontrak forward, ada rugi sebesar 75.000. Oke. Sudah terjawab 2 soal. Jadi begini jawaban atau jurnal yang harusnya kita buat dan perbandingan antara ketika kita memakai kontrak forward. Kita lanjutkan soal yang kedua. Baiklah, kita langsung lanjutkan ke kasus yang kedua, yaitu transaksi import.
Lebih mudahnya, kita akan pindahkan ke Excel. Kita buat sheet yang baru ya. Yang kedua ini adalah transaksi import. Artinya kita membeli dari perusahaan asing dari luar negeri masuk ke Indonesia. Oke, pada tanggal 26 Mei 2021, PT Sora Gemilang membeli persediaan sepatu sebanyak 2.000 pasang dari perusahaan dari Malaysia. Harga keseluruhannya adalah Rp86.000 Malaysia dengan perjanjian FOB Shipping Point. Artinya semua diserahkan pada penerima dengan biaya yang pertama adalah CIV-nya ya Rp5.000, biaya masuknya ada Rp2.000.000. Pelunasan atau pembayaran itu dilakukan setelah 5 hari barang selesai atau barang sampai, yaitu pada tanggal 24 Juni 2021. Kurs yang berlaku yang pertama pada saat pemesanan membeli, kurs yang berlaku adalah Rp3.404 per Rp1-nya. Dan ketika pembayaran atau pelunasan pada 24 Juni, kurs yang berlaku per Rp1 Malaysia itu Rp3.402. Lalu, apa yang harus kita hitung? Yang pertama, yang kedua ya. Catatlah jurnal yang harus dibuat dari transaksi tersebut. Lalu, berapakah saldo keuntungan atau kerugian dari perubahan kurs pada transaksi tersebut? Yang pertama, catatlah jurnal yang harus dibuat. Oke, pertama, pada saat pengambilan pertamanya pada saat pembelian, artinya kita jumlahkan seluruh biaya ke rupiah. Kita jumlahkan seluruh biaya keseluruhan. Dalam bentuk rupiah. Yang pertama harganya ya. Harganya Rp86.000. Yang kedua biaya CIV-nya Rp5.000. Dan biaya masuknya masuknya adalah 2 juta. Oke, berarti kita nggak menghitung ya, tinggal menambahkan 2 juta. Jadi total keseluruhannya kita jadikan ke rupiah dulu dari harga. Kurs spot yang berlaku ini pada pengakuan pertama ya saat pembelian itu 26 Mei. Berapa? Yaitu kursnya Rp3.404. Oke, kita kalikan ya. Harga di Rp86 dikali dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, hasilnya Rp292.744.000. Oke, yang kedua, biaya masuknya. Biaya CIV-nya Rp5.000.
dikali dengan kurs yang berlaku, itu Rp3.404. Mendapatkan, artinya Rp5.000 ini sama dengan Rp170.200.000. Biaya masuknya 2 juta. Jadi total keseluruhannya keseluruhannya adalah Rp311.764.000. Oke, dari transaksi ini artinya menimbulkan persediaan kita bertambah karena transaksi pembelian tersebut, dan hutang bertambah di sisi kredit. Kita memiliki hutang karena penyelesaiannya itu ketika barang datang. Jadi pada saat tanggal 26 Mei ini kita belum bayar kan, artinya kita memiliki hutang. Berapa hutang kita? Yaitu total keseluruhan. Hutangnya sama seperti total keseluruhan. Oke, ini pengakuan pertama. Pengakuan yang kedua yaitu pada saat terjadinya penyelesaian. Sama seperti yang pertama, pada saat penyelesaian semua biaya kita rubah ke rupiah. Kurs yang berlaku pada penyelesaian ini yaitu penyelesaiannya tanggal 24 Juni ya, 24 Juni. Dari soal, kurs yang berlaku di tanggal 24 Juni ini adalah Rp3.402. Oke. Ini kita copy aja kayaknya ya. Dari sini. Lalu kita kalikan dengan kurs yang berlaku ini. Harga dikali dengan kursnya. Oke. Terus yang kedua, biaya CIV-nya. 5.000 dikali dengan kurs. Tambah 2 juta ya. Berapa total keseluruhannya? Kita jumlahkan seluruhnya mendapatkan Rp311.582.000. Ternyata setelah kita hitung, kita rubah di rupiah, saat penyelesaian ini PT Sora Gemilang mengeluarkan uang lebih rendah. Iya, yang jelas ya, ada selisih. Ternyata PT Sora Gemilang ini mengeluarkan pada saat penyelesaian pada saat pembayaran, ternyata mengeluarkan uang yang lebih rendah. Artinya apa? Artinya PT Sora Gemilang ini mendapatkan keuntungan. Oke, kita catat dulu ya. Yang pertama pada tanggal 26 Mei itu ada yang pertama pada saat pengakuan pertama. Yang kedua itu pada saat penyelesaian tanggal 24 Juni pada saat pembayaran ya, sebesar yang ini yang kedua
Allahu Akbar. Maaf ya. Kita jumlahkan dulu semuanya tadi. Oke, kita copy. Kita pindahkan di sini supaya kita bisa lihat berapakah keuntungan yang kita dapat, yang didapat oleh PT Sora Gemilang. Keuntungannya. Artinya dikurang dengan penyelesaian 182.000. Jadi PT Sora Gemilang mendapatkan keuntungan 182.000. Nah, sehingga setelah kita tahu ya berapa keuntungannya, jurnal yang harus dicatat adalah hutang dagang. Artinya hutang kita berkurang karena kita sudah bayar ya. Nah, sedangkan hutang kalau berkurang itu di sisi debit. Apalagi yang dikeluarkan adalah kas. Artinya jika kita membayar, kas kita akan berkurang. Pertanyaannya, berapakah yang harus dicatat dalam jurnal ini? Jelas ya, yaitu pada tanggal 24 Juninya. Karena ini kita mencatat jurnal pada saat penyelesaian. Oke. Kita copy dulu. Selain ini, kita mencatat keuntungan. Selain kita mencatat jurnal itu, kita mencatat keuntungan. Persediaan kita jelas bertambah dan keuntungan dari perubahan kurs. Berapa keuntungan kita? 182.000 rupiah. Jadi, inilah jurnal yang harus kita buat dari transaksi import. Yang kedua, berapakah saldo keuntungan dan atau kerugian dari perubahan kurs? Oke. Sudah jelas ya dari yang kita hitung. Keuntungan yang kita dapat adalah 182.000. Kerugiannya, adakah kerugian dari yang kita hitung? Kerugiannya 0. Oke, jadi begini jurnal yang kita buat. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat Reza sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Rahmat Fajar Ramdhani apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, dalam menjelaskan banyak kata-kata yang salah, dan kepada Allah Reza mohon ampunan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum